semuanya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Cadence Rizky saya yang bisa dipanggil Cadence. Hari ini, di video kali ini akan membahas tentang solusi inovatif untuk menanggulangi penyebaran virus influenza melalui koyo pereda influenza dan ekstrak tumbuhan adas manis Pimpinella anisum. Selamat menonton! Oke, tapi sebelum menuju terlalu jauh, aku mau memperkenalkan kalian lebih mendetail dan lebih mendalam tentang influenza ini. Seperti apa itu influenza? Yuk, simak videonya. Oke, yang pertama, apa sih influenza itu sebenarnya? Influenza adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Virus ini dapat menyebabkan gejala dari ringan hingga berat dan pada beberapa kasus bisa berakibat fatal, terutama pada kelompok rentan seperti anak kecil, lansia, atau orang dengan penyakit kronis. Nah, selanjutnya kita beralih ke penyebab influenza. Kok ada influenza dunia ini? Apa sih penyebabnya? Jadi influenza itu disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Orthomysophilidae namanya, dengan jenis paling umum influenza A, influenza B, influenza C, dan influenza D. Biar lebih jelas, kayaknya aku akan mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing kali ya. Halo semuanya, kenalin, aku influenza A. Aku yang biasanya berperan di pandemi-pandemi global karena virusnya cepat banget bermutasi. Aku biasanya nyerang ke hewan kayak unggas dan babi yang dapat berfungsi sebagai reservoir atau sumber penularan utama. Sekarang giliranku kan? Halo semuanya, aku influenza B. Biasanya aku cuma nyerang pada manusia aja sih, dan cenderung menyebabkan wabah musiman yang lebih terbatas daripada influenza A tadi. Tapi meskipun aku nggak menyebabkan pandemi, aku juga bisa berbahaya loh, terutama pada anak-anak dan lansia. Hai teman-teman, aku influenza C yang biasanya menyebabkan infeksi lebih ringan daripada kedua temanku tadi sih, dan biasanya nggak jadi masalah kesehatan tuh di lingkungan masyarakat. Hai, aku influenza D. Aku biasanya ditemukan pada hewan, khususnya pada sapi, tapi sampai sekarang tidak diketahui bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, oke deh teman-teman, tadi barusan kita udah menyaksikan beberapa jenis virus penyebab infeksi saluran pernafasan. Sekarang kita mau membahas tentang gejala influenza nih. Gejala influenza ini tuh biasanya mendadak dan bervariasi dari ringan hingga parah. Contoh-contohnya ada batuk kering, sakit tenggorokan, nyeri otot atau tubuh, demam hingga mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, ada kelelahan yang biasanya berlangsung hingga 2 minggu tidak selesai-selesai, ada pilek atau hidung bersumbat, dan yang terakhir ada sakit kepala atau pusing. Nah, itu tadi kita udah membahas seputar penyebab, gejala, dan apa itu influenza. Sekarang kita mau membahas tentang cara penularan influenza itu gimana sih. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa influenza ini sangat menular dan penularannya ini bisa menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat, terutama saat musim flu. Penularannya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tetesan pernafasan atau yang namanya droplet. Ketika seseorang yang lagi terinfeksi batuk atau bersin itu sedang berbicara, kadang-kadang tetesan kecil yang mengandung virus dapat terhirup oleh orang lain di sekitar mereka tanpa disadari. Yang kedua, ada kontak langsung. Virus dapat menyebar jika seseorang itu melakukan kontak langsung terhadap suatu permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus influenza ini, kemudian menyentuh bagian muka, contohnya hidung, mulut, atau mata. Yang terakhir, ada udara atau aerosol. Meskipun tidak seumum penularan melalui tetesan pernapasan besar, tapi partikel virus yang lebih kecil kadang-kadang bisa mengambang di udara untuk waktu yang lebih lama dan dapat terhirup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kelompok yang lebih berisiko atau lebih rentan untuk mengalami komplikasi serius akibat influenza. Yang pertama ada anak-anak, terutama yang di bawah usia 5 tahun. Ada lansia di atas 65 tahun. Ada wanita hamil. Yang keempat ada individu dengan penyakit kronis seperti penyakit asma, penyakit jantung, diabetes, atau gangguan sistem kekebalan tubuh seperti yang terkontaminasi HIV atau AIDS. Yang kelima ada obesitas berat. Dan terakhir ada penyakit pernafasan kronis seperti bronkitis atau COPD.
Nah, teman-teman, setelah aku ngelakuin beberapa research simple tentang kejadian-kejadian atau kasus pandemi flu yang pernah terjadi di dunia ini, ternyata virus influenza ini pernah mendatangkan malapetaka pada periode 1889 hingga 1890, di mana hanya butuh beberapa bulan saja penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan membunuh sekitar 1 juta orang. Hanya butuh 5 minggu bagi epidemi untuk mencapai puncak kematian. Kasus paling awal dilaporkan di Rusia, dan virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh Saint Petersburg sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dan ke seluruh dunia. Meskipun pada waktu itu perjalanan udara belum ada. Nah, teman-teman, sekarang kita telah sampai kepada pencegahan influenza. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi resiko tertular? Yang pertama sudah jelas dan sudah pasti, yaitu vaksinasi influenza. Melalui vaksinasi itu bisa mengurangi keparahan gejala ketika kita terkena flu dan juga menurunkan risiko komplikasi serius, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Yang kedua, melakukan langkah-langkah kebersihan pribadi yang sederhana, bisa seperti cuci tangan secara teratur, tutup mulut dan hidung, dan hindari kontak dengan orang yang memang sedang terkontaminasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah penghindaran keramaian. Pada musim flu, hindari tempat-tempat yang padat atau ramai orang jika memungkinkan agar mengurangi resiko penularan yang lebih tinggi. Oke teman-teman, seperti yang tadi aku udah pernah mention di awal video bahwa aku membuat suatu inovasi produk yang berjudul Koyo Parada Influenza yang berasal dari ekstrak tumbuhan adas manis atau Pimpinella anisum. Jadi Koyo bekerja meredakan otot dengan cara melepaskan obat yang ada di dalamnya melalui lapisan terluar ke lapisan kulit yang lebih dalam. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah hasil brainstorming saya terkait rancangan produk yang saya buat. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya rancang, kita lebih condong untuk menggunakan prinsip kerja patch atau koyo yang memasukkan kandungan obat ke dalam lapisan kulit. Nah, obat tersebut diharapkan bisa membunuh dan menetralisir virus-virus yang ada seperti influenza A, B, C, dan D. Nah, teman-teman harus ketahui juga bahwa sebenarnya influenza ini tuh bisa diobati dengan penggunaan obat antiviral seperti oseltamivir atau Tamiflu yang dapat mengurangi peradan dan durasi gejala jika diberikan pada 48 jam pertama. Nah, oseltamivir ini termasuk dalam golongan obat antivirus yang disebut inhibitor neuraminidase influenza. Jadi, gini, kalau misalnya kita bedah, oseltamivir ini adalah senyawa kimia yang disintesis dari asam sigmat. Nah, asam sigmat adalah senyawa organik yang biasa ditemukan di tumbuhan. Nah, salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan asam sigmat adalah adas manis. Nah, jadi apa itu adas manis ya? Kalau misalnya mau kalian lebih ketahui, jadi adas itu adalah rempah-rempah yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Jadi adas memiliki senyawa bioaktif yang kuat yang dapat membantu mengobati infeksi jamur, bakteri, dan juga virus. Alasan kenapa sih aku mencetuskan pembuatan koyo seperti ini? Nah, koyo ini bekerja meredakan nyeri otot seperti yang tadi sudah aku sebut di awal, dan kombinasi kandungan obat inilah yang memberikan sensasi panas pada kulit dan bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, dibandingkan dengan meminum obat pereda nyeri yang berpotensi menyebabkan rasa ngantuk pada beberapa orang, koyo ini bisa lebih memberikan manfaat untuk meredakan nyeri otot karena langsung tepat sasaran. Cara kerjanya pun praktis, Anda hanya perlu menempelkan koyo tersebut ke bagian tubuh yang nyeri sebelum lanjut beraktivitas. Nah, teman-teman, sepertinya sampai sini saja dulu video penjelasan aku tentang produk inovatif yang aku rencanakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam sehat bagi kita semua.